Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Dimas Haripusa, NIM K1221006. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur itu apa? Ya, benar, teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu hal. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu mengenai tentang teks rekon. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menentukan informasi di dalam teks rekon. Sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik atau kalian diharapkan dapat mampu menemukan isi bacaan pada teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik atau kalian dapat menemukan arti kata sulit dalam bacaan dengan tepat. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks rekon itu apa? Ya, teks rekon merupakan teks yang berisi tentang cerita yang telah terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Nah, dalam bahasa Indonesia memiliki banyak sekali ragam teks, salah satunya yaitu teks rekon. Nah, teks rekon dalam penulisan bahasa Indonesia biasa disebut juga sebagai teks cerita ulang. Dengan demikian, teks rekon adalah teks yang berisi cerita suatu peristiwa, kegiatan, atau pengalaman masa lalu yang diamati secara kronologis. Teks rekon umumnya tertulis secara kronologis karena memiliki tujuan untuk memberi informasi sekaligus menghibur pembaca. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baiklah, kalau tidak, nah, bagaimana sih cara menentukan informasi dalam teks rekon? Nah, di sini Bapak telah memberi setidaknya ada 4 ya. Yang pertama ada membaca judul. Langkah pertama adalah membaca judul dalam sebuah teks bacaan. Biasanya, judul itu mewakili isi dari teks rekon yang dibaca. Dengan demikian, dengan membaca judul, nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran informasi dari teks bacaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada membaca teks dengan teliti. Membaca teks secara seksama untuk menangkap informasi dan memahami isi dari setiap bagian teks. Kemudian yang ketiga, menentukan dan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Nah, pada kegiatan kali ini dapat menggunakan metode 5W+1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Atau apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana pada teks bacaan. Nah, ketika sudah menemukan gagasan pokok di setiap paragraf itu, jangan lupa untuk dicatat terlebih dahulu. Nah, langkah terakhir yaitu menemukan kalimat utama. Kalimat utama di sini biasanya memiliki kata kunci. Kata kunci tersebut dapat diulang pada kalimat lain atau digantikan dengan kata ganti. Kalimat tersebut juga dijelaskan dengan kalimat lainnya. Ketika sudah menemukan kata kuncinya, tandai kata tersebut. Mudah dipahami? Bisa. Nah, Bapak ingin minta kalian untuk membaca teks rekon faktual ini ya.
Nah, Bapak beri waktu mungkin 2-3 menit untuk kalian membacanya terlebih dahulu. Baik, kalau kalian sudah membacanya, nah di sini Bapak sudah menampilkan salah satu contoh dari teks rekon faktual, yaitu berjudul kolom bahasa muncul dan hilangnya kosakata baru. Nah, dikutip dari liputan6.com Jakarta, beberapa waktu lalu menyebar pesan berantai melalui pesan WhatsApp mengenai kosakata yang unik dan baru dalam bahasa Indonesia. Disebutkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 mempunyai 17 kata baru yang unik. Dari beberapa kata yang beredar, ada yang sudah lazim dipakai, tapi ada juga yang masih terasa asing. Inilah kata-kata yang diklaim baru dan unik itu. Yang pertama ada kata gawai atau gadget, yang kedua ada pramusiwi, yang ketiga tetikus, keempat warganet atau warga internet, yang kelima pranala hyperlink dan link, yang keenam daring dan luring, yang ketujuh swafoto, yang kedelapan pelaten, yang kesembilan komedi tunggal, yang ke-10 saltik atau salah ketik, yang ke-11 derau atau noise, yang ke-12 pratayang, 13 hektar, 14 portofon, 15 mangkus dan cangkil, 16 narahubung. Nah, kata gawai tetikus pramusiwi mungkin telah lama beredar, tapi bisa dibilang penggunaannya masih setengah hati. Sementara mangkus dan cangkil dari bahasa Minang bisa dibilang kurang laku. Justru efektif dan efisien yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, efektif dan efisien lebih banyak dipakai dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, kita menyambut gembira dengan adanya pilihan komedi tunggal untuk menggantikan stand up komedi yang kadang disebut pula sebagai komika. Nah, majalah Tempo pernah mengusulkan pelawak tunggal atau jenakata dari kata jenaka berkata-kata. Hal ini pernah pula terjadi ketika Kompas lebih memilih menggunakan kata petahana untuk menggantikan incumbent. Namun, Tempo sebaliknya memilih memakai mengindonesiakan lafal incumbent menjadi incumbent. Kedua surat kabar atau media ini secara konsisten menggunakan kata-kata yang mereka pilih sendiri. Tentu ada beberapa syarat agar suatu kata dapat diterima masyarakat. Salah satunya adalah ada nilai rasa sehingga masyarakat senang dan mau menggunakan. Agar lebih populer, perlu pihak ketiga yang menyebarkannya. Media menjadi media yang tepat karena memiliki fungsi edukasi sebagai sarana pendidikan masyarakat. Nah, berdasarkan dari teks rekon faktual yang telah Bapak tampilkan ini, apa informasi yang dapat kalian ambil? Ada yang tahu? Sudah mencatat? Nah, iya, berdasarkan cara atau langkah menentukan isi informasi tadi, yang pertama yaitu ada membaca judul. Nah, judul di sini yaitu kolom bahasa muncul dan hilangnya kosakata baru. Nah, judul ini memberikan gambaran bahwa teks membahas kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang berkembang, tetapi penggunaannya mungkin belum merata atau bahkan memudar. Nah, langkah yang kedua yaitu apa? Membaca teks dengan teliti. Nah, setelah membaca keseluruhan dari teks, terlihat bahwa teks ini membahas yang pertama yaitu penambahan kosakata baru di KBBI versi 5. Yang kedua, kosakata lama yang masih kurang populer. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kosakata baru. Dan yang terakhir yaitu peran media dalam penyebaran kosakata baru. Nah, yang langkah ketiga yaitu menentukan dan memahami gagasan pokok setiap paragraf. Nah, dalam teks rekon faktual yang Bapak tampilkan ini kurang lebih ada 5 paragraf, yaitu paragraf yang pertama berisi tentang pengantar tentang munculnya kosakata baru dan unik yang dipakai di KBBI 5.
serta contoh kata-kata seperti gawai, pramusiwi, tetikus, warganet, dan lain sebagainya. Kemudian paragraf kedua, di sini berisi tentang penjelasan tentang kata-kata seperti mangkus dan sangkil yang kurang populer dibandingkan dengan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu efektif dan efisien. Kemudian paragraf ketiga, di sini berisi tentang contoh pemilihan kata oleh media seperti petahana dan incumbent, dan juga pelawak tunggal atau jenakata yang menunjukkan konsistensi penggunaan istilah-istilah tertentu. Paragraf keempat berisi tentang faktor-faktor penerimaan kosakata baru oleh masyarakat seperti nilai rasa dan kenyamanannya. Kemudian yang terakhir paragraf kelima yaitu berisi tentang peran media sebagai sarana edukasi dalam menyebarluaskan kosakata baru dan syarat agar diterima oleh masyarakat. Nah, bagaimana nih anak-anakku semuanya? Apakah masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dalam suatu teks rekon? Saya harap tidak ya. Nah, kalau tidak, kita waktunya latihan soal untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan teks rekon. Nah, anak-anakku semuanya, kalian bisa memindai kode batang berikut ini dengan menggunakan handphone kalian atau gawai kalian, atau bisa juga dengan menyalin tautan yang telah Bapak tampilkan tersebut ya. Nah, kalau sudah, mungkin kalian bisa menyiapkan buku kalian atau selembar kertas kalian dengan menjawab refleksi peserta didik ini. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi? Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan kesulitan tersebut? Dan yang terakhir, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu paling menyenangkan? Bisa ditulis di buku kalian atau di selembar kertas saja. Nah, baiklah. Tak terasa kita sudah selesai mempelajari materi tentang menentukan informasi dalam teks rekon. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa menghubungi Bapak secara langsung atau dapat menghubungi Bapak via WhatsApp. Begitu, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.